Shalom saudara-saudara, damai di hati. Puji Tuhan, meski kemarin banyak hujan dan sekarang juga ada gerimis-gerimisnya, mendung, tapi kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik-baik dan boleh berada di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Dari atas mimbar ini saya menyaksikan ada pemandangan yang berbeda dalam hal tempat duduk. Rupanya sudah mulai dikerjakan penambahan bantal atau spons di bangku-bangku kayu di gereja kita ini, dan 2-3 baris di depan sudah ada lapisan sponsnya. Jadi saya kira sudah lebih nyaman ya. Mudah-mudahan apa ini akan bertahap atau akan berlanjut, kita tidak tahu. Tapi kita bersyukur kepada anggota jemaat yang telah berkontribusi untuk hal ini. Dan saya kira kalau semua bangku sudah dilapisi dengan spons, kita akan duduk lebih enak, lebih nyaman. Dan mungkin saya bisa menambah setengah jam untuk setiap durasi khotbah saya ya. Sehingga mungkin kalau rata-rata 30 sampai 40 menit bisa 60 menit. Kira-kira begitu kita deal ya. Kan sudah nyaman toh? Atau malah mungkin karena saking nyamannya malah jadi tertidur. Nah itu juga yang perlu dipertimbangkan. Ya. Baik, tentu kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jadi ada progres ya selalu. Di gereja kita, di jemaat ini selalu ada progres. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk tangan-tangan yang mau berkontribusi. Dan tentu jemaat mari kita doakan supaya setiap kontributor diberkati oleh Tuhan. Nah, tema khotbah pada saat ini adalah saat hidup berdiakonialah. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang berkata, hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tentu kita mengenal ungkapan ini. Jiwa dari ungkapan ini sebenarnya adalah relativisme. Jadi jangan memandang bahwa kalau kita sudah berada seperti kita sekarang, mutlak akan seperti itu. Kalau senang, mutlak senang terus. Kalau menderita, mutlak menderita terus. Tidak, relatif. Karena itu, substansi daripada ungkapan tadi adalah kalau kita sekarang berada di atas, mungkin saja nanti berada di bawah. Kalau kita sekarang berada di bawah, mungkin saja nanti berada di atas. Maka pesan moralnya ialah kalau kita sekarang berada di atas, jangan sombong, jangan serakah, tetapi lihatlah mereka yang ada di bawah, hiduplah bersama mereka dan tolonglah, bantulah mereka. Tetapi kalau kita sekarang sedang berada di bawah, jangan menyerah, jangan berputus asa, tetaplah berjuang, sekali kelak akan ada di atas. Itu pesan moralnya. Lalu ada ungkapan lain juga yang berkata, jadi ungkapan yang pertama itu prinsipnya sebenarnya adalah pembalikan, ya. Pembalikan. Di atas jadi di bawah jadi di atas. Pembalikan. Lalu ada ungkapan lain juga yang berkata, jika seseorang mengalami kerugian, pastinya orang yang lain mengalami keuntungan. Nah, ungkapan ini menggambarkan tentang realita kehidupan yang tidak luput dari yang namanya perbedaan. Perbedaan atau yang seringkali juga disebut kontras. Akan tetapi realita perbedaan yang bukan hanya sekedar kontras, tetapi seringkali juga perbedaan itu
adalah sebuah pertentangan. Kontras itu bukan hanya sekedar kontras, tetapi kontradiksi, pertentangan. Nah, dua substansi ini, yaitu pembalikan yang pertama tadi dan kontras, itu menjadi pesan yang sangat jelas dan tegas dari teks firman yang kita baca tadi. Jadi dari teks firman yang kita baca tadi jelas kita akan melihat hal-hal yang kontras, tetapi juga pembalikan yang terjadi. Misalnya, saya sebutkan contoh kontras dan pembalikan yang terkandung di dalam pembacaan kita ini. Kontrasnya adalah yang pertama, kontras ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Tapi kemudian terjadi pembalikan, yang miskin itu jadi kaya, yang kaya itu jadi miskin. Yang kedua, ada yang di luar, ada yang di dalam. Lazarus yang miskin di luar, menunggu-nunggu remah-remah yang jatuh untuk dimakan. Orang kaya yang super kaya itu di dalam, berpesta pora dengan teman-temannya. Lalu terjadi pembalikan, di mana orang yang kaya itu di luar surga, gainnya dikecilkan, gain dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Gain dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Lalu cek, malah habis ditambah sedikit, terlalu kecil. Cek, 1 tambah 1 2 1, cek, ya. Lalu yang miskin yaitu Lazarus di dalam, yaitu di dalam surga. Yang kaya itu di luar surga, yaitu di neraka. Kontras lainnya, ada yang status sosialnya tinggi, yaitu orang yang kaya itu, dan Lazarus status sosialnya rendah. Lalu kemudian terjadi pembalikan, yang status sosialnya rendah jadi tinggi di surga, sementara yang status sosialnya tinggi jadi rendah di neraka. Berikut, ada Lazarus yang hidupnya tak punya harapan, sementara ada orang kaya yang hidupnya penuh dengan pengharapan dan semua pengharapannya terpenuhi. Lalu terjadi pembalikan, Lazarus yang miskin kemudian di dalam surga hidupnya penuh dengan harapan dan semua harapannya terpenuhi. Tetapi si kaya tak punya harapan lagi di dalam api siksaan neraka. Ini beberapa contoh saja tentang kontras dan pembalikan, dan kita bisa tambah kalau kita bisa cermati dan menemukan kontras-kontras dan pembalikan lainnya. Nah, saudara-saudara, selain daripada kontras dan pembalikan itu, ketika kita mencermati teks firman Tuhan ini, kita akan menemukan juga bahwa sebenarnya kisah yang disampaikan Yesus dalam bentuk perumpamaan ini, penekanannya bukan pada Lazarus yang miskin dengan pengalaman penderitaannya di dunia, tetapi happy ending di dalam surga, akhir bahagia dalam surga. Bukan itu penekanannya, tetapi penekanannya pada si kaya yang hidupnya senang-senang di bumi, tetapi akhir menderita sengsara di dalam neraka, Hades. Kayak kata Hades di situ diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alam maut atau neraka. Oleh sebab itu penekanan figur ada pada orang kaya ini sebenarnya bukan kepada Lazarus di dalam perumpamaan ini. Jadi perumpamaan yang Yesus sampaikan ini menceritakan tentang dua figur. Yang pertama Lazarus. Lazarus atau nama lainnya juga Eliezer. Lazarus nama
bahasa Yunaninya Eliezer, nama bahasa Ibraninya sama, adalah berarti dia yang ditolong oleh Tuhan. Itu arti harafiah dari nama Lazarus. Dia yang ditolong oleh Tuhan. Sementara figur yang kedua adalah hanya disebut sebagai orang kaya dan tidak disebut namanya siapa. Ya, entah siapa namanya kita tidak tahu, mungkin Musa atau Andre atau Sony atau Martin atau siapalah. Nah, rupanya dalam perumpamaan ini juga mau memberikan sebuah pesan penting bahwa ketika seseorang itu dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dia bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Bahkan dia tidak dikenal oleh Tuhan. Dan rupa-rupanya di dalam neraka setiap orang itu tidak dikenal dan tidak saling mengenal. Karena itu tidak perlu sebutkan nama untuk orang yang berakhir di neraka ini. Jadi siapapun kita, sebesar apapun kehebatan kita di dalam dunia ini, kalau kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Dan bahkan Tuhan pun tidak mengenal kita, saudara-saudara. Tuhan tidak mengenal nama kita. Tetapi sesulit-sulitnya hidup kita, kalau Tuhan beranugerah, berkasih karunia kepada kita. Nah, itu nama dari Lazarus, dia yang ditolong oleh Tuhan. Arti dari nama Lazarus, artinya Tuhan beranugerah, Tuhan berkasih karunia kepadanya. Sesulit-sulitnya kita dalam kehidupan di dunia ini, ketika Tuhan beranugerah, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu nama kita, dan Tuhan mempedulikan kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjut meninjau kisah ini, perlu kita tahu juga konteks dari perumpamaan ini ketika Yesus menyampaikannya. Dan konteks dari perumpamaan ini dapat kita telusuri dari perikop-perikop sebelumnya. Di mana di perikop sebelumnya di pasal 16 kitab Lukas ini, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tetapi ketika Yesus mengajar, orang-orang Farisi mendengar. Yesus mengajar tentang kehidupan sebagai pengikut Tuhan dan uang, materi. Pengikut Tuhan itu, umat Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berorientasi pada uang, tidak berorientasi pada materi, tidak berorientasi pada mamon. Selama hidup itu tidak berorientasi pada uang, pada materi, maka itu tidak menjadi mamon, materi itu, uang itu. Oleh karena kehidupan pengikut umat Allah itu harus berorientasi kepada Allah, harus berorientasi kepada Kristus. Hidup pengikut Kristus itu, umat Allah itu adalah hidup yang teosentris, berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada materi, berpusat pada uang. Sehingga kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang dijalani dalam rangka mendapatkan uang, dalam rangka mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan supaya hidupku ini makin hari makin kaya, hidupku ini makin hari makin mempunyai banyak uang. Tidak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, maka uang, harta, kekayaan menjadi mamon, artinya menjadi berhala. Berhala materi, itu mamon. Karena itu dia memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dan seterusnya. Dan ketika orang-orang Farisi Yesus tahu hadir mendengar itu, maka kemudian dia beralih pengajarannya, sehingga dia berbicara langsung dari murid-murid, beralih berbicara langsung sekarang perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi itu, dan tentu pengikut-pengikut dari orang-orang Farisi itu. Itu dapat kita lihat di ayat 14 dan 15 perikop sebelumnya. Yesus berbicara kepada mereka, kepada orang-orang Farisi itu
Yang dikatakan di ayat 15 itu adalah hamba-hamba uang. Orang-orang Farisi adalah hamba-hamba uang. Orang-orang Farisi dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang mencintai, yang mengasihi uang, mengasihi materi, yang orientasi hidupnya seperti tadi. Hidup ini adalah untuk uang, mencari kekayaan, memperbesar kekayaan, memperkaya diri. Dan bahkan sampai orang-orang Farisi itu, mereka mengeluarkan satu pengajaran, dan pengajaran itu di masa perjanjian baru dipegang erat-erat oleh banyak orang Yahudi, walaupun tidak semua, tetapi pastinya dipegang erat-erat oleh para pengikut Farisi ini. Sehingga sejumlah teolog menyebut ajaran-ajaran dari orang-orang Farisi dan pengikut-pengikutnya ini sebagai agama palsu Yudaisme Farisi. Yudaisme artinya Yahudi. Agama palsu Yudaisme Farisi. Salah satu konsep pengajaran Farisi berkaitan dengan uang, materi, dan harta benda itu ialah bahwa uang, harta benda adalah berkat, kemiskinan adalah kutuk. Maka makin banyak uang, makin kaya raya, makin diberkati. Makin miskin seseorang, makin terkutuk. Orang kaya adalah orang yang diberkati, orang miskin adalah orang yang dikutuk. Itu ajarannya. Dan ajaran itu terbawa terus, diwariskan generasi demi generasi, dan bahkan sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang menyebar ajaran seperti itu dan menganut ajaran seperti itu. Dan itu terdapat dalam yang sekarang disebut dengan istilah prosperity theology atau teologi kemakmuran. Kekayaan berkat, kemiskinan kutuk. Makin kaya makin diberkati, makin miskin makin terkutuk. Maka orang kaya tidak perlu mengeluarkan uang untuk menolong orang miskin, karena mereka adalah orang yang terkutuk. Dan karena itu orang-orang kaya pasti masuk surga, orang-orang miskin pasti masuk neraka. Nah, ini pemahaman orang-orang Farisi. Yudaisme Farisiisme yang adalah merupakan sebuah agama palsu yang sekarang diakomodir oleh yang namanya prosperity theology atau teologi kemakmuran. Nah, jadi itu konteksnya. Ketika dalam perumpamaan ini Yesus berbicara langsung kepada orang-orang Farisi dan pengikut-pengikutnya, maka sesungguhnya Yesus mau mengkritik paham kepalsuan agama itu, ajaran yang palsu itu, mau mengkritik ajaran yang dianut tadi. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi saudara-saudara, Yesus mengisahkan sebuah perumpamaan di mana yang pertama ada orang miskin yang namanya Lazarus. Yang pertama ada orang kaya. Yang pertama di ayat 19. Ada orang kaya yang sehari-harinya memakai jubah ungu. Jubah ungu itu adalah pakaian yang sangat mewah, yang sangat mahal, yang biasa dipakai oleh kaum aristokrat, kaum bangsawan, para raja, keluarga raja sering memakai pakaian yang terbuat dari kain ungu atau juga jubah ungu, yang sehari-hari berpesta-pesta, berpesta pora dengan teman-temannya orang-orang kaya yang hidupnya senang sekali, tidak ada deritanya, tidak ada susahnya. Lalu di pihak lain ada orang yang miskin sekali sehingga dia harus mengemis. Dia bukan hanya miskin dan mengemis, tetapi juga sepertinya secara fisik dia tak berdaya. Tetapi syukur mungkin ada orang yang bersimpati kepadanya sehingga mau mengangkat dia dan meletakkan di pintu gerbang dari orang kaya tadi. Sudah miskin, invalid, masih tubuhnya juga dilumuri dengan luka-luka kudis, borok, dan bahkan sampai anjing-anjing datang menjelatinya.
Dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu tidak ada yang memelihara hewan anjing. Tidak ada. Jadi anjing-anjing pada zaman itu adalah anjing-anjing liar yang hidup di pinggiran kota, yang kalau masuk kota biasanya diusir, tapi dasar anjing selalu mau masuk saja untuk mencari makanan-makanan dari tempat-tempat sampah, bongkar tempat sampah, dan kemudian mendapati Lazarus yang penuh dengan luka borok, kudis, basah ini, dan mereka menjilatinya, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya Lazarus ini disamakan dengan sampah. Suatu kondisi kehinaan yang tiada tara, saudara-saudara. Nah, ini Lazarus dan orang kaya itu. Dan orang kaya itu meskipun berpesta pora dengan teman-temannya, rupa-rupanya tidak memberi bantuan sedikit pun kepada Lazarus. Sehingga Lazarus harus menunggu-nunggu ada remah-remah yang jatuh. Dan bahkan mungkin disapu sampai keluar pintu gerbang. Dan dia memakan remah-remah itu, saudara-saudara. Orang miskin itu tidak mau membantu dia. Orang kaya itu tidak mau membantu dia. Nah, singkat cerita, tibalah ajal dari kedua orang ini. Baik Lazarus yang miskin meninggal, orang yang kaya juga itu meninggal. Pada saat Lazarus meninggal, dikatakan bahwa malaikat-malaikat membawanya ke pangkuan Abraham. Membawa ke pangkuan Abraham artinya membawanya ke sorga. Akan tetapi saudara-saudara, yang menarik di sini tidak ada catatan tentang pemakaman. Tidak dikatakan Lazarus meninggal lalu dikubur atau dimakamkan. Berbeda dengan seorang kaya yang begitu meninggal dimakamkan, dikuburkan, dikatakan pada ayat 23. Mengapa demikian? Ya memang demikian. Dalam konteks masyarakat Yahudi pada zaman itu, para pengemis miskin yang tak berdaya, ketika mereka tewas di tempat di mana mereka mengemis, mereka akan langsung diangkat oleh para petugas pemungut sampah, pengumpul sampah, lalu kemudian dibuang ke Lembah Hinnom. Di Lembah Hinnom itu ada TPA. Lembah Hinnom itu ada di luar dari tembok Yerusalem. Ada TPA di sana, tempat pembuangan akhir sampah dari masyarakat Yahudi. TPA di Lembah Hinnom itu pernah disebut oleh Tuhan Yesus dengan istilah Gehenna. Dan Yesus katakan di sana api dan asap tidak pernah berhenti. Ulat selalu ada di sana. Kira-kira seperti itu. Dan Gehenna itu juga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai neraka. Jadi ada 3 kata sebenarnya yang diterjemahkan menjadi neraka ke dalam bahasa Indonesia. Saya sudah lupa yang satu. Yang pertama Hades, alam maut atau neraka. Lalu kemudian Gehenna, neraka, tempat di mana api tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan orang kaya itu yang begitu meninggal dia dimakamkan, dikuburkan, dikatakan pada 23. Ya pasti acara pemakamannya adalah acara pemakaman yang mewah sekali. Ini orang kaya ini, orang yang bermartabat, yang punya nama. Juga kuburnya itu pasti kuburan yang mewah sekali, besar. Kita boleh melihat di pemakaman Sentosa ya, sana banyak sekali makam-makam, kubur-kubur yang mewah-mewah yang harganya bisa sampai ratusan juta. Ada orang yang rumah tempat domisilinya yang harganya hanya puluhan juta, saking sederhananya dan bahkan boleh dikatakan hampir tidak representatif. Tetapi ada makam yang sampai bernilai ratusan juta dan bahkan mungkin miliar. Tapi dari sini memberikan pesan yang penting juga bagi kita. Tidak soal cara kita dimakamkan seperti apa, tidak soal makam kita seperti apa, tidak soal, saudara-saudara.
Bahkan tidak dikuburkan juga. Yang penting kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Tempat kita ada di mana? Ada di pangkuan Abraham di sorga. Ada banyak orang yang meninggal tidak dikuburkan oleh karena kecelakaan pesawat. Jenazahnya tidak ditemukan lagi, tenggelam di dasar laut yang puluhan kilometer. Ada orang yang di dalam peperangan, lalu kemudian tentara-tentara yang tewas di dalam medan perang itu tidak lagi dikuburkan. Lalu kemudian banyak orang yang jadi susah hatinya, tidak habis-habis sepanjang hidup. Papa saya, anak saya, tidak ditemukan jenazahnya, tidak dikuburkan. Oh kasihan, bagaimana nasibnya? Tidak apa-apa saudara-saudara. Sepanjang dia beriman kepada Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Kristus, tempatnya ada di surga meski tidak dimakamkan. Bahkan meski tidak punya makam, bahkan meski makamnya hanya segunduk tanah, berpalingkan nama, tempat, tanggal lahir, wafat tanggal berapa. Nah soal tidak menjadi jaminan kubur kita berapa nilai rupiah harganya. Tidak menjadi jaminan berapa besar acara pemakaman kita. Tidak jadi jaminan. Tetapi kalau kita tidak hidup sesungguhnya dalam persekutuan dengan Kristus, tempat kita ada di neraka, saudara-saudara. Jadi lanjut cerita. Lazarus ini dikatakan oleh Tuhan Yesus meninggal dan dia dibawa malaikat ke sorga, ke pangkuan Abraham. Mendengar cerita Yesus itu, orang-orang Farisi ini pasti mereka terkejut. Orang miskin di sorga? Kan keyakinan kita orang miskin terkutuk dan harusnya di neraka. Maka perumpamaan yang disampaikan Yesus itu membombardir konsep keagamaan dari orang-orang Farisi dan para pengikutnya. Belum habis terkejutnya, Yesus mengatakan, lalu meninggal juga orang kaya itu, dan dia dibawa ke alam maut. Makin terkejut lagi mereka. Orang yang diberkati di alam maut, Hades, neraka, mana mungkin? Tapi yang menceritakannya adalah Yesus, guru yang sangat terkenal, yang pengetahuan Alkitabnya tidak pernah dapat dikalahkan oleh mereka. Maka saudara-saudara, sekali lagi, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini adalah untuk mematahkan konsep ajaran mereka bahwa hidup ini harus untuk mencari uang, makin hari makin kaya, lebih bagus, makin diberkati supaya mati masuk surga. Ada juga ya filosofi seperti itu, saya pernah baca di stiker muda, apa itu? Kaya raya, tua senang-senang, mati masuk surga. Belum tentu. Maka saudara-saudara, begitu ada di alam maut itu, di Hades, neraka, orang kaya ini, dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong perintahkan Lazarus. Bayangkan, sudah di neraka, belum berubah juga sikapnya, masih sikap feodal, sombongnya minta ampun, merasa harus dilayani. Perintahkanlah Lazarus. Rupanya neraka memang tidak memiliki fungsi untuk mengubahkan, untuk mentransformasikan kehidupan. Hanya surga yang mentransformasikan kehidupan. Dari daging yang sementara menjadi daging yang sempurna. Dari karakter yang penuh dengan dosa menjadi karakter sempurna seperti Kristus. Tidak berubah dia, meskipun sudah menderita di dalam api neraka itu. Perintahkan Lazarus untuk mencelupkan jarinya di dalam air dan datang kepadaku, layani aku, menyejukkan lidahku dengan air yang ada di ujung jarinya itu. Saudara, kenapa tidak mintanya, Bapak Abraham tolong suruh Lazarus bawa 1 ember air? Mengapa bukan tolong suruh Lazarus untuk membawa 1 galon atau 1 tong air? Mengapa bukan suruh Lazarus sambungkan selang dari sorga supaya saya dapat air yang cukup?
di sini, di neraka. Mengapa bukan begitu? Mengapa mencelupkan jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku? Karena aku berada di tempat yang sangat tersiksa ini. Artinya saudara-saudara, menunjukkan betapa siksanya berada di dalam neraka itu. Berikan kepada aku satu tetes air, satu tetes kelegaan. Bahkan satu tetes kelegaan, satu tetes air sangat berarti di dalam neraka. Jangankan 1 galon, 1 ember, 1 tong. Satu tetes air saja sangat berarti. Artinya apa? Artinya betapa neraka itu adalah merupakan sebuah tempat yang sangat menyiksa. Ini yang saya katakan tadi, penekanannya di sini. Kesaksian orang kaya itu tentang bagaimana hidup di neraka. Lalu Abraham jawab apa? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kamu sudah menerima yang segala yang baik waktu di dunia. Sekarang kalah ganti. Sekarang Lazarus yang mengalami kehidupan yang enak, senang, menyenangkan, kekal di sorga. Lagian ada jurang yang sangat luas dan dalam, tidak ada jembatannya, tidak ada akses. Orang dari sorga akan pergi ke neraka, neraka dapat pergi ke sorga, tidak ada. Oh begitu. Kalau begitu Bapak, dia sampaikan permintaannya yang kedua. Tolong perintahkan, masih belum berubah juga saudara-saudara. Perintahkan jiwa feodalnya, kesombongannya, jiwa ingin dilayani dan bukan melayani. Perintahkan Lazarus untuk pergi ke rumahku di dunia, karena di sana masih ada 5 orang saudaraku yang hidupnya sama seperti aku waktu di dunia. Apa? Kaya raya, hidup yang diorientasikan pada harta kekayaan, yang kira mau masuk surga kalau mati, dan yang tidak tahu berdiakonia, yang tidak tahu memberi, yang berpikir bahwa tidak perlu membantu orang miskin karena toh mereka akan mati masuk neraka. Tolong kirim supaya Lazarus bisa membuat mereka sadar dan bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari konsep yang sesat tadi, dari ajaran yang palsu tadi. Bertobat. Tetapi juga yang kedua, suruh Lazarus untuk pergi memberitahukan kepada mereka. Karena apa? Alasan yang kedua, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang neraka. Karena mereka kurang informasi tentang neraka, tentang bagaimana siksanya hidup di dalam neraka ini, tentang bagaimana sehingga orang itu bisa berjalan menuju dan berakhir pada neraka. Mereka kurang informasi tentang itu Bapak. Tolong suruh Lazarus untuk pergi beritahu supaya mereka bertobat. Jadi bertobat dari 2 hal ini. Pertama, ajaran yang sesat tadi. Yang kedua, dari ketidaktahuan tentang kehendak Allah mengenai neraka. Ini penting sekali. Banyak sekali orang yang tidak tahu kehendak Allah tentang neraka. Karena itu Yesus, kalau kita baca di dalam Injil-Injil, lebih banyak berbicara tentang neraka daripada tentang surga. Karena banyak sekali orang yang hidupnya sedang berjalan menuju kepada Hades, kepada api kekal yang bernyala-nyala. Neraka itu saudara-saudara. Tapi jawaban Abraham apa? Oh, tidak perlu. Kan di kalian itu, apalagi kalian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sudah ada kitab Musa, sudah ada kitab para nabi. Baca aja di situ, sudah diinformasikan di situ. Rupanya masalah mereka di situ. Alkitab ada, firman Tuhan ada, tapi tidak baca. Kalau baca juga, mereka tidak mengerti, tidak memahami. Oleh karena apa? Karena mereka membaca Alkitab. Alkitab itu disesuaikan dengan keinginan mereka yang serakah itu, yang materialisme itu, yang mengejar mamon itu. Itu persoalannya. Menyesuaikan isi firman Tuhan dengan keinginan diri sendiri, dengan pikiran sendiri yang berdosa. Itu persoalannya.
Karena Bapa, kalau ada orang yang datang dari antara orang mati memberitahukan hal itu, mereka akan bertobat. Nah, kata Abraham, meskipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati kasih tahu tentang neraka, kalian tidak akan mengerti, mereka tidak akan memahami, tidak akan dengar kalau mereka tidak mendengar, membaca, mempelajari Alkitab. Kembali lagi kita diperhadapkan dengan satu pengajaran Alkitab akan urgensi firman Tuhan, saudara-saudara. Beberapa minggu belakangan ini dari Mazmur 1, kemudian Daniel, kemudian kemarin apa itu? Ulangan 30 mengajarkan kepada kita tentang urgensi firman Tuhan sebagai hal yang harus menjadi kesukaan pokok, kesukaan terbesar dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang akan membimbing kita untuk mengenal ajaran yang benar, bahwa saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam dan melalui pengorbanan Kristus yang mati dan bangkit, bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku. Dari mana taunya? Dari Alkitab. Maka belajar Alkitab. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perumpamaan Yesus ini tidak bermaksud hendak mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak mencintai atau tidak perlu menjadi orang yang kaya. Tidak bermaksud mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu menjadi orang yang kaya. Tidak, bukan itu yang diajarkan dalam bacaan kita ini. Kekayaan adalah berkat, betul. Akan tetapi hidup ini tidak harus berorientasi pada kekayaan, pada uang. Kita memakai semua sumber daya dalam hidup kita abdikan kehidupan kita hanya untuk mencari uang, memperkaya diri. Itu yang tidak boleh. Kalau toh kepada kita dianugerahkan kekayaan, harta benda materi yang berlimpah, yang penting hidup kita berorientasi terus kepada Tuhan, kepada Kristus, dan kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Kita diberkati agar supaya kita bisa mencintai si pemberi berkat. Banyak orang hanya berhenti pada berkatnya, lupa pada si pemberi berkat. Hanya berhenti pada pemberian, lupa pada si pemberi. Maka ketika kita diberkati, ingatlah semua itu berasal dari si pemberi, yaitu Tuhan. Jangan berhenti pada pemberian, tapi pergi kepada pemberiannya untuk mengucap syukur. Dan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan ucapan syukur kita, maka kita dipanggil untuk berdiakonia dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu. Yang kedua, perumpamaan Yesus ini tidak bermaksud mau mengajarkan bahwa supaya masuk surga berdiakonialah. Bukan itu maksudnya. Dalam hal ajaran mati masuk surga itu tergambar dari nama Lazarus, dia yang ditolong Allah. Kita hanya dapat dihindarkan dari neraka dan dibawa ke surga oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita banyak berdiakonia, bukan. Namun oleh karena kita sudah melalui iman ditebus dari dosa, dibenarkan di hadapan Allah, dan kita percaya kita semua mati nanti masuk surga, maka selagi kita hidup kita dipanggil untuk berdiakonia, menolong mereka yang miskin, mereka yang lemah, saudara-saudara. Dalam hal orang yang pergi ke neraka dan berakhir hidupnya di neraka yang begitu menyiksa, menderita dan sengsara, itu digambarkan oleh orang kaya tadi dan saudara-saudara, 5 saudaranya itu yang tidak mau bertobat. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mempelajari, tidak mengerti, memahami, dan tidak mempraktekkan firman Tuhan yang benar. Maka tidak terjadi pertobatan. Maka implikasinya betapa pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari firman Tuhan yang sehat, ajaran-ajaran yang benar. Tantangan kita sekarang dalam dunia era
digitalisasi, kita semua dapat mendapatkan ajaran-ajaran dari YouTube, dari Facebook, dari WA dan sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang katanya ajaran firman, ajaran Alkitab, tapi tidak semua. Banyak yang tidak sehat dan bahkan sesat, saudara-saudara. Karena itu meski dapat pengajaran dari media sosial, kita jangan selalu langsung telan mentah-mentah. Supaya bisa mengetahui ini ajaran yang sehat atau tidak sehat, ajaran yang sesat atau ajaran yang benar. Maka kita harus tahu kebenaran firman yang sesungguhnya, dan untuk itu kita harus rajin beribadah supaya kita mendapatkan pengajaran-pengajaran firman melalui ibadah-ibadah seperti pada saat ini. Maka dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, satu-satunya cara kita menghindarkan diri dari dicampakkan ke dalam Hades, api kekal yang bernyala-nyala itu, adalah datang kepada Tuhan dalam pertobatan, hidup di dalam Dia, dalam persekutuan dengannya, mengalami kasih-Nya dan mengasihi Dia, dan melakukan perintah-perintahnya, seperti antara lain berdiakonia. Terpujilah Kristus. Amin. Disilakan untuk puji-pujian.